Dalam perjalanan pulang dari Gunung Kidul ke Yogyakarta, tak henti-hentinya kami mengagumi jalan yang kami lalui, seperti saudara bisa lihat dalam video ini. Jalanan aspal yang halus dengan pemandangan yang mengagumkan. Selama perjalanan saya terus merenungkan proyek pembuatan jalan ini, sampai akhirnya terbersit dalam benak saya sebuah renungan berikut. Saudara-saudaraku terkasih, sesungguhnya demikian juga Allah Sang Pencipta pernah membuat sebuah mega proyek buat manusia di bumi ini, yaitu sebuah mega proyek penyelamatan manusia dari maut. Karena sesungguhnya sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa ketidaktaatan, saat itu pula manusia mulai berkehendak bebas melalui pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan. Dengan kehendak bebas, free will, inilah manusia mulai berbuat dosa. Dan dalam Injil Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, firman ini menjelaskan pada kita bahwa karena dosa maka setiap manusia telah terkena hukuman maut, yaitu kematian kekal. Hal ini bukan berarti sekedar mati secara tubuh daging dan semuanya akan berakhir, tetapi kematian secara rohani yakni terlepas dari kasih karunia Allah. Lepas dari kasih karunia Allah, roh jiwa manusia akan berada di bawah kuasa iblis yang pada akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka. Dan untuk itulah Allah membuat mega proyek penyelamatan manusia dari maut, agar manusia memperoleh kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Seperti tertulis dalam Injil Roma pasal 6 ayat 23 tadi ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku terkasih, seperti apa mega proyek Allah itu? Karena dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Manusia tidak lagi layak berhubungan dengan Allah yang Maha Kudus seperti tertulis di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ayat ini menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang kekal, tidak dapat disentuh oleh maut, dan tidak dapat dihampiri oleh manusia. Untuk menyelamatkan umat manusia dari maut, pertama-tama Allah mengutus para nabi untuk bernubuat tentang akan datangnya Sang Mesias atau Sang Juru Selamat. Para nabi inilah yang menyampaikan firman kehendak Allah kepada manusia, dan mereka dibekali kuasa melakukan mukjizat-mukjizat agar manusia percaya bahwa para nabi adalah benar-benar utusan Allah. Dalam Injil Matius pasal 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Tertulis dalam Injil Yohanes 1, dan Allah Sang Firman itu mengambil rupa manusia sebagai anak tunggal Bapa. Dia turun ke bumi, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dialah Yesus Kristus. Dia harus mengerjakan mega proyek Allah Bapa ini untuk mengalahkan maut bagi kita manusia berdosa. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 47, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya Dia mempunyai hidup yang kekal. Jadi saudara-saudaraku, Yesus disiksa dan digantung di atas kayu salib bukannya karena kalah, tetapi Dia harus mengerjakan mega proyek Allah yang Dia panggil Bapa demi keselamatan jiwa manusia umatnya. Dan sesungguhnya Yesus mati juga bukan karena dibunuh, tetapi atas kehendaknya sendiri. Dia harus turun
masuk ke perut bumi selama 3 hari 3 malam, mengalahkan maut. Yesus turun ke alam maut, alam kematian, untuk mengangkat orang-orang yang dahulu mati, orang-orang yang dahulu percaya menanti-nantikan kedatangan Dia sebagai juru selamat seperti yang telah dinubuatkan para nabi. Jadi saya tegaskan, semua nabi dari Nabi Musa sampai Nabi Yahya atau Nabi Yohanes menubuatkan akan kedatangan Sang Mesias. Dan Nabi Yahya atau Nabi Yohanes, nabi terakhir yang hidup sejaman dengan Yesus, menegaskan di hadapan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki bahwa Dia untuk membuka tali kasutnya, tali sandalnya saja tidak layak. Mari kita simak Injil Matius pasal 3 ayat 11. Aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara-saudaraku terkasih, saat Nabi Yohanes membaptis banyak orang di Sungai Yordan, datanglah Yesus dan meminta Dia dibaptis. Tetapi Yohanes mencegah, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang padaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes membaptis Yesus, Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Matius pasal 3 ayat 14 sampai 15. Selanjutnya ayat yang ke-16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara-saudaraku, kejadian ini bukanlah dongeng semata. Ini adalah sejarah abad pertama. Sejarah adalah kejadian-kejadian masa lalu yang dapat dipercaya karena disertai bukti-bukti nyata. Dalam Matius ayat 3 pasal 15, Yesus Sang Mesias berkata kepada Nabi Yohanes, "Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yesus menggunakan kata "kita" yang berarti seluruh nabi, dan Dia sendiri Sang Mesias harus menyelesaikan rencana penyelamatan Allah untuk melepaskan manusia, umat kepunyaannya, terbebas dari maut, dari kematian kekal. Para nabi dan Yesus Sang Mesias harus mengerjakan dengan sempurna mega proyek Allah agar manusia dapat memperoleh hidup kekal di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.